Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pimpinan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Dan ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita pelajari dari teladan Samuel sebagai seorang muda yang terpanggil ya. Ada satu kisah yang kita dapat pelajari, teladan yang kita dapat ambil sehubungan juga dengan tema dari renungan kita hari ini, menantikan firman. Ya, nantikan firman adalah satu gerakan yang sama-sama kita sedang doakan, kita sedang jalani di dalam pelayanan di keluarga GPDI LCD Magelang. Dan saya percaya kita akan juga belajar banyak hal yang istimewa dari seorang Samuel yang masih muda. Bagaimana belajar untuk menantikan firman. Ya, Samuel adalah seorang yang sebelumnya adalah punya pengalaman belum banyak mengerti tentang firman Tuhan. Ya, tapi dari peristiwa yang dia alami dan tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 21, ya kita akan belajar hal-hal yang istimewa. Ya, dengan tuntunan Eli dia dapat belajar untuk mengenal firman Tuhan, dia dapat belajar untuk mengerti apa yang kemudian dia dapat lakukan. Saya ingin kita membaca dulu dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 7. Dikatakan demikian, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ini adalah kondisi awal dari Samuel. Dia seorang yang muda, benar dia ada di rumah Tuhan, dia membantu Eli, tetapi waktu itu dia belum banyak mengenal firman Tuhan. Sehingga kemudian kalau Bapak Ibu lihat di peristiwa yang terjadi, pada satu malam ada suara yang terdengar memanggil, Tuhan memanggil Samuel. Samuel mengira bahwa itu Eli yang memanggilnya. Dan dia datang kepada Eli untuk menanyakan apakah Eli memanggilnya. Ya, Imam Eli awalnya juga mengatakan kepada Samuel untuk kembali tidur ya. Dan peristiwa ini terjadi beberapa kali sampai kemudian Imam Eli menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Dan sebab itu Imam Eli kemudian memberitahu kepada Samuel untuk melakukan sesuatu yang kemudian kita dapat juga mengambil teladan bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mendengarkan, ya, menerima, menantikan firman Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah Samuel ini? Yang pertama, Imam Eli kemudian menasihati Samuel untuk belajar menyiapkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Kita dapat baca itu dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, pada saat ada suara Tuhan yang kembali memanggil Samuel, Samuel sudah mendapatkan petunjuk dari Eli. Apabila engkau mendengar Tuhan memanggilmu lagi, katakan, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Ya, ini adalah satu kerinduan yang kemudian ada di dalam hati Samuel untuk mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Samuel menyiapkan dirinya untuk dapat mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya dia dapat berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dia menyiapkan telinganya, dia menyiapkan hatinya untuk dapat mendengar firman Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Kita dapat mengharapkan untuk mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dapat tahu bahwa Allah berbicara kalau kita menyiapkan diri kita dengan baik. Karena itu mari belajar seperti Samuel ya, untuk kita dapat menyiapkan diri kita di hari-hari ini ketika kita merindukan, menantikan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti diberikan, tetapi kepada siapa? Pertama, orang yang mau menyiapkan diri. Karena itu Mazmur 85 kiranya itu juga menjadi dorongan bagi kita. Ayat 9 berkata demikian, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Ya, pemazmur juga memberikan contoh. Siapkan
menyiapkan diri dengan baik untuk menantikan firman, untuk mendengarkan firman. Sama seperti Habakuk yang kita sudah belajar di awal tahun, ya, di mana tahun ini kita belajar dengan tema bagaimana kita rindu berjalan dalam kemenangan. Ya, Habakuk memberikan kita contoh untuk menantikan firman Tuhan dengan menyiapkan diri kita dengan baik, supaya ketika firman Tuhan diberikan, kita dapat mengerti dan dapat melakukannya. Habakuk 2 saya akan bacakan. Ayat yang pertama berkata demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk memberikan kita satu teladan juga, firman Tuhan yang sama seperti dilakukan oleh Samuel. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan diri dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, siapkan diri. Bukan hanya di rumah, ketika kita mau membaca firman, siapkan diri dengan baik. Kita duduk dengan baik, sehingga kita dapat membaca firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan dengan baik. Demikian juga saat Bapak, Ibu, Saudara akan hadir di gereja, ya, akan mengikuti ibadah, siapkan diri dengan baik, supaya kita dapat mengerti, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengan menyiapkan diri dengan baik, kita akan dapat melakukan hal yang kedua. Menantikan firman yang kedua adalah kita memberi diri kita untuk mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Mendengarkan itu punya arti memberi perhatian, memberi pemikiran kita untuk benar-benar memikirkan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kemudian merenungkannya. Ya, apa yang dialami oleh Samuel bukan sesuatu yang mudah. Karena tadi kita baca di ayat 7 dikatakan dia belum pernah mendengar firman Tuhan. Tapi setelah dia mendengarkan apa yang Tuhan beritahu kepadanya, dia belajar mendengarkan dengan baik ketika Tuhan berfirman. Ayat 11 berkata demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ayat 12, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ya, ada satu pesan yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya kepada Eli, bahwa akan terjadi kepada Samuel, bahwa akan ada sesuatu yang terjadi dan juga menimpa keluarga Eli. Samuel mendengarkan apa yang Tuhan firmankan dengan baik. Ya, mendengarkan sekali lagi di dalamnya ada bagian bukan hanya mendengar sambil lalu, tapi memberi perhatian, bahkan memikirkannya dan merenungkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ya saya mendorong Bapak Ibu, kalau kita mau menantikan firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan rindu untuk kita lakukan, mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saat Bapak Ibu mendengarkan meskipun melalui renungan, mendengarkan di gereja, mendengarkan tayangan televisi, perhatikan dengan baik, berilah perhatian, jangan mendengarkan hanya sambil lalu, tapi pikirkan, renungkan apa yang Tuhan maksudkan dari firman Tuhan itu. Mazmur 119 memberikan kita catatan demikian. Ayat ke-97 mengatakan demikian, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan waktu mendengarkan, di dalamnya juga ada kita memikirkan, merenungkannya. Supaya apa? Firman Tuhan itu akan dapat kita mengerti. Mazmur 119 ayat 130 berkata demikian, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Waktu kita mendengarkan dengan baik, kita memikirkan, kita merenungkannya, ada pengertian-pengertian yang Tuhan taruh di pikiran kita, di hati kita, sehingga kita bisa mengerti, oh ini maksud firman Tuhan, oh ini yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Nah itu Bapak Ibu, menantikan firman adalah yang kedua, kita dengarkan, mendengarkan dengan baik, ya. Dan yang ketiga, Samuel bukan hanya menyiapkan dirinya untuk mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan dengan baik, tapi yang ketiga, dia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pesan kepada Samuel untuk menyampaikan penglihatan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya kepada Eli. Ya, awalnya Samuel enggan untuk memberitahu, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan, ya, untuk menyampaikan kepada Eli. Saya bacakan ayat 15. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan.
Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Ayat 16, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Ayat 17 kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Ayat 18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Bapak Ibu Saudara sekalian, awalnya Samuel enggan untuk memberitahukan apa yang didengarnya. Tetapi ketika Eli memberikan dorongan kepadanya, Samuel kemudian memberitahukan apa yang Tuhan firmankan. Dia melakukan apa yang kemudian menjadi bagiannya untuk membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Hari ini mari kita juga belajar menjadi bukan hanya orang yang menyiapkan diri dengan baik mendengar firman Tuhan, bukan mendengarkan dengan baik, tetapi kita juga belajar menjadi orang-orang yang melakukan firman Allah. Kembali ke Mazmur 119, ada satu catatan yang sangat istimewa di sana yang mengajarkan kepada kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ada satu berkat yang menyertai kita. Mazmur 119 ayat 1-3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saat kita melakukan firman Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita. Samuel pun mengalaminya ketika dia mendengar firman Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan dengan baik. Apa yang kemudian Samuel alami? Ayat 19 dari 1 Samuel 3 mencatat demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel diberkati Tuhan, disertai Tuhan, bahkan dia dipakai Tuhan. Firman yang Tuhan sampaikan kepada Samuel itu adalah firman-firman yang betul-betul digenapi. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Tuhan menghormati Samuel. Ketika dia dengan senang hati melakukan firman Tuhan, Tuhan pun dengan senang hati memberkati dia. Bahkan memberikan lawatan-lawatan yang luar biasa. Ayat 21 mencatat demikian, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Samuel kembali mendapatkan penglihatan. Tuhan datang kembali kepadanya. Lawatan Tuhan datang kembali kepada Samuel. Kenapa? Dia menyiapkan dirinya untuk terima dengan baik. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita rindu lawatan Tuhan. Siapkan diri dengan baik. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lawatan Tuhan diberikan kepada kita. Bahkan berkat itu juga datang. Seluruh orang-orang Israel pun juga menghormati Samuel. Ayat 20, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Hidupnya pun jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita pun akan jadi berkat bagi banyak orang ketika kita siapkan diri kita dengan baik. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Karena itu sama seperti Samuel dipakai Tuhan. Saya percaya setiap keluarga GBDI LCD Magelang akan dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita mau menjadi pendengar, ya, pelaku firman Tuhan yang baik. Dan saya percaya lawatan Tuhan ada bagi kita semua. Puji Tuhan, nantikan terus firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk teladan yang kami dapat belajar dari Samuel. Seperti Samuel, belajar menyiapkan diri, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, menantikan firman-Mu dengan penuh sukacita, menyiapkan diri kami, merenungkan dan melakukannya, sehingga kegenapan firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang untuk cinta firman Tuhan, mendengarkan dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Biar Engkau saja yang dipuji dan dibesarkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami berdoa, terima kasih atas kehendak-Mu ya Bapa, yaitu supaya keluarga GBDI LCD Magelang yang melihat anak-Mu dan yang percaya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Engkau membangkitkan keluarga GBDI LCD Magelang pada akhir zaman. Biarlah setiap firman-Mu menjadi kegenapan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.